Yes, welcome back everybody. Hari ini Senin 12 Agustus 2024. Jadi dalam 24 jam, mulai dari hari ini sampai besok, ya, antara tanggal 12 dan 13 Agustus 2024, itu adalah perayaan Hari Malapetaka bagi Israel. Disebut Tisra B'Av, ya, Tisra B'Av. Nah, pada hari itu nantinya bocoran dari intelijen bahwa Iran akan menyerang Israel. Iran akan membombardir Israel di tanggal 12-13 Agustus 2024. Nah, hari ini saya buat video ini di tanggal 12 hari Senin. Ya, kita lihat dalam 48 jam kemudian, apakah benar Iran menyerang Israel atau hanya menggertak, mengancam, ya, Iran gentar, takut serang Israel. Jadi kita lihat ini semua tergantung Irannya. Ya. Jadi Israel sudah mengumpan, ya, sudah memancing, ya. Berapa kali Israel sudah mencoba, ya, membunuh warga jenderal Iran, diplomat Iran di Syria, ya, kedutaan besar di Syria, sekarang di rumah Iran sendiri, ya, tamu negara penting, ya, sekutunya, ya, aliansi yang didukungnya, Ismail Haniyeh dibunuh, ya. Iran sudah dipermalukan. Nah, sekarang bola itu di Iran, ya. Apakah Iran itu mau berani serang Israel atau takut? Atau Iran gentar menyerang Israel karena di belakangnya Israel adalah Amerika. Nah, Amerika sudah mengirim kapal induknya, jet-jet tempurnya, ya, semua sudah di kawasan Teluk. Dan perlu tahu juga bahwa negara-negara Arab di sekelilingnya seperti Arab Saudi, Yordania, Bahrain, ya, Uni Emirat Arab, semuanya itu mendukung langkah dari Amerika Serikat jika Iran menyerang Israel. Maka Amerika Serikat dengan gesit, dengan cepat akan menyerbu Iran. Maka saya pikir Iran ini lagi hitung-hitungan, ya, masih mikir, ya. Ya, itu 2 kali mikir, ya, dia harus mikir juga apakah kalau dia berani serang Israel maka taruhannya adalah rezim Ali Khamenei, ya, rezim Republik Islam Irak itu akan runtuh, akan hancur seperti pada tahun 2003 Perang Teluk itu Amerika Serikat menghancurkan rezim Saddam Hussein. Jadi Iran sekarang lagi berpikir, lagi membangun konsolidasi dengan proksinya, ya, proksi di Hizbollah di Lebanon atau Houthi di Yaman untuk bersama-sama menyerang Israel. Ya, saya harap sih Iran berani menyerang Israel, ya. Karena kalau Iran berani menyerang Israel, maka perang besar itu akan terjadi. Maka harga minyak itu melonjak tajam, kembali menembus 130 dan menuju ke level tertingginya mungkin tembus 147, dan harga minyak akan menuju ke 150 US dollar per barrel. Maka US dollar makin menguat, ya. US dollar makin menguat, maka against US dollar, ya, karena kita harus jatuh. Ya, karena kita lihat bahwa memang mata uang di against US dollar itu harusnya ambruk, ya, minggu-minggu ini sudah harusnya jatuh. Begitupun juga dengan bursa saham global itu sudah harus jatuh minggu-minggu ini mulainya. Jadi Agustus, September, Oktober, November itu adalah masa-masa kehancuran. Walaupun Iran tidak berani serang Israel pun, tidak terjadi perang pun, tetap akan ada kehancuran pasar keuangan dunia, akan ada kehancuran bursa saham global, ya. US dollar itu akan menguat karena dalam minggu ini ada data-data penting, ya, yang akan dirilis, ya. Mau itu inflasi di Inggris, di Eropa, ya, atau inflasi
besok ada inflasi produsen di Amerika Serikat, ya, yang saya prediksikan bakalan naik. Ya, memang diprediksi akan naik inflasi produsen. Jika inflasi produsen naik, maka besoknya hari Rabu inflasi konsumennya juga akan naik. Jika inflasi Amerika itu akan naik, maka berarti rumor yang beredar, narasi yang beredar bahwa bulan September The Federal Reserve Bank Sentral Amerika menurunkan suku bunga atau memangkas suku bunga itu tidak jadi. Minimal the Fed, Federal Reserve akan hold lagi atau suku bunga tetap tidak berubah atau bahkan bisa dinaikkan di akhir tahun 2024. Maka kejadian luar biasa, bursa saham global akan jatuh, US dollar makin menguat, maka harga emas dunia, harga gold dunia itu harganya kembali lagi menuju di bawah 2000 US dollar per troy ounce, ya. Harga minyak naik, market bursa saham jatuh, harga-harga komoditi anjlok, dan mata uang against US dollar itu akan anjlok. Itu fenomena yang terjadi. Inflasi ini bakal naik. Jadi kita lihat besok, ya. Besok hari Selasa adalah rilis data inflasi produsen. Dan Rabu nanti adalah rilis inflasi data konsumen Amerika Serikat. Nah, ini tanda-tanda kehancuran pasar itu sudah di depan mata. Walaupun tidak terjadi perang di tahun ini, karena Iran gentar melawan Israel. Iran gentar menyerbu Israel karena hitung-hitungan bahwa Presiden Joe Biden ini sudah menyiapkan kapal perang, kapal induk, sudah menyiapkan amunisi yang besar, senjata-senjata untuk disuplai ke Israel untuk menghancurkan Iran. Karena itu ditandai dengan bulan lalu, ya, kedatangan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berpidato di Kongres Amerika Serikat. Tujuannya dia meminta senjata, meminta didukung, disuplai senjata. Dia mengatakan bahwa berikan Israel senjata, maka Israel akan menyelesaikan masalah di Timur Tengah. Dan Presiden Netanyahu selalu mengatakan bahwa Houthi, Hizbullah dan Hamas adalah teroris, ya, dan sponsornya, pendukungnya sebenarnya bukan. Jadi kalau seharusnya inti utamanya adalah hancurkan Iran. Jika Iran sudah dihancurkan, maka Hizbullah, Houthi, Hamas itu selesai. Maka titik fokus setelah Benjamin Netanyahu pulang dari berbicara di Kongres Amerika Serikat, dia membuat satu kejutan dengan membunuh pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Iran, supaya Iran harus membalas, supaya perang itu terjadi antara Israel dan Iran, dan Amerika ikut campur, maka selesai Iran. Jadi tujuannya adalah untuk menghancurkan rezim yang berkuasa di Iran, rezim Ali Khamenei. Ali Khamenei sudah ultimatum bahwa dia akan membalas kekurang ajarnya Israel yang membunuh tamu negara di Iran. Semoga itu bukan hanya cuap-cuap saja, tetapi titah dari Ali Khamenei itu menjadi kenyataan. Dan kita lihat nanti hari ini dan besok, apakah ucapannya hanya sapan jempol, titahnya hanya
omon-omon saja atau menjadi kenyataan, menjadi perang besar. Dia menyuruh tentara garda Iran ya, garda revolusi untuk serang, itu hanya omon-omon atau menjadi kenyataan, atau dia hanya ngancam doang, takut. Ya kalau kita lihat falsafah itu sebenarnya orang yang ngomong besar, ancam-ancam doang itu sebenarnya tidak jadi tidak bisa melakukannya. Jadi kalau ular yang berbisa itu, ya anjing yang menggonggong itu bukan anjing yang jahat. Anjing yang diam itu anjing yang jahat. Ular yang berbisa itu tidak berisik. Itu berbisa. Jadi kalau sudah ngancam-ngancam bahwa nanti Israel akan diserang itu pada saat perayaan Tisha B'Av, ya, hari malapetaka bangsa Yahudi, yaitu tanggal 12 atau 13 ini, kita lihat saja. Kalau saya pikir sih tidak jadi perang. Karena mereka akan berpikir dua kali. Mereka akan berpikir bahwa keselamatan resim yang mereka sudah bangunin, resim Republik Islam ini, itu akan runtuh, akan dihancurkan Amerika Serikat. Mereka akan konsolidasi kekuatan dulu untuk berpikir apakah diserang di tahun ini atau tahun depan pada saat Presiden Donald Trump berkuasa. Tetapi saya berharap sih Iran segera, kalau nggak hari ini besok, serang itu Israel supaya US dollar menguat. Kalau US dollar menguat, harga minyak naik, mata uang against US dollar di seluruh dunia jatuh. Rupiah pun jatuh, US dollar menguat. Itu harapan. Harapan Anda semuanya juga di futures trading. Maka itu Anda segera hubungi saya di nomor WhatsApp di bawah ini supaya kita masuk ke dalam futures trading, kita manfaatkan peluang hari ini dan besok. Semoga berdoa kita supaya Iran menyerbu Israel. Iran menyerbu Israel, dolar terbang. Kita manfaatkan di mata uang euro, pound sterling, ya. Dan masih banyak Australian dollar, ya. Kita indeks Dow Jones ambruk, Nasdaq ambruk, ya. Hang Seng ambruk. Harga emas dunia ambruk, minyak terbang. Nah, kita manfaatkan itu. Kita berdoa supaya Iran serbu Israel, supaya terjadi perang besar di Timur Tengah. Itu harapan kita. Ya, kita lihat saja. Kalau memang tidak terjadi di tanggal 12-13, berarti ngancam doang, omon-omon saja. Iran gentar melawan Israel. Takut. Karena Iran bukan melawan Israel, tetapi Iran melawan nanti. Kalau Iran menyerbu Israel, Iran itu melawan kekuatan persenjataan terbesar di dunia dan kekuatan nuklir terbesar di dunia, yaitu Amerika Serikat. Ya, mikir dua kali Iran. Jangan nasibnya sama seperti Saddam Hussein dengan Irak. Nasibnya nanti akhirnya Iran dikuasai oleh Amerika Serikat. Pikir dua kali sebelum menyerang Israel. Karena ini sudah konsolidasi, ya. Sudah hasil konsensus antara antara Israel dan Amerika Serikat sejak Perdana Menteri Netanyahu bertemu di Kongres Amerika Serikat. Maka tinggal menunggu saja. Jika Iran serang, maka Iran di bumi hanguskan oleh Amerika Serikat. Iran akan perang melawan Amerika, bukan melawan Israel. Iran, Hizbullah, dan Israel akan menghantam itu yang dekat-dekat, ya. Israel akan menghantam Hizbullah, Hamas, dan Houthi, sedang Amerika menghajar Israel. Nah, itu analisa saya yang akan terjadi seperti itu. Maka Iran juga tidak gegabah, ya. Iran juga mikir
mikir keselamatan rezim mereka. Ini bukan masalah Palestina, bukan masalah apa, rezim mereka yang diincar untuk dijatuhkan, rezim Ali Khamenei. Maka itulah hati-hati ya, hati-hati dalam bertindak ya, karena Anda harus mengukur dulu kekuatan persenjataannya. Mampukah melawan Amerika? Kalau tidak mampu ya tidak usah, mendingan tenang-tenang saja ya. Terimalah derita itu, dipermalukan Israel. Tapi kalau Anda berani, Anda harus serang Israel. Secepat mungkin serang, lebih baik, lebih cepat, lebih bagus. Supaya dolar itu menguat. Supaya kita yang dalam futures trading ini, kita dapatkan keuntungan yang sangat luar biasa. Kalau perang itu terjadi, Bitcoin jatuh, kripto jatuh. No. Kita dapatkan kesempatan ini. Ini peluang bursa saham Wall Street anjlok di saat perang itu terjadi. Itu hanya terjadi tahun ini dan tahun depan. Tetapi walaupun perang itu tidak terjadi pun, dalam minggu ini data-data yang dirilis nanti itu menunjukkan inflasi Amerika Serikat kembali naik. Maka US dollar makin menguat. Narasi di bulan September untuk pangkas suku bunga Amerika Serikat, ya, the Fed pangkas suku itu omon-omon, tidak akan terjadi, tidak akan terjadi, ya, karena semua data-data berita fundamental itu hanya data-data omong kosong, ya, data-data yang mempengaruhi sentimen pasar, yang mempengaruhi emosi para pelaku pasar. Tetapi data di sini sudah menunjukkan ya, bahwa market itu akan crash. Agustus, September, Oktober, November, sebelum Pilpres Amerika Serikat di tanggal 5 November 2024. Jadi sudah video-video saya sebelumnya saya sudah selalu mengatakan sebelum Pilpres pemilihan presiden Amerika Serikat 5 November tahun ini, market akan crash dan akan terjadi nanti di minggu ini. Manfaatkan peluangnya futures trading, hubungi saya segera di nomor WhatsApp di bawah, di deskripsi video di bawah ini. Kita manfaatkan ini, kita hancurkan ini ya, karena ini semua akan anjlok ya, US dollar akan menguat. Nah, di saat itu momentumnya itu kita dapat yang saya bicara ini apa adanya aja, kita akan dapat keuntungan besar di sini. Ya. Karena market crash itu lebih cepat daripada market bullish. Ya, kita akan dapat keuntungan besar dalam waktu yang singkat-singkatnya. Ya. Kejadian ini sangat cuma dalam 3 bulan ini. Ini peluang. Ya, di video di channel YouTube yang lain tidak ada yang bicara begini. Ya. Bicaranya ngambang. Bicara mereka itu selalu mengikuti apa kata dari luar, apa kata bandar, apa kata ekonom di luar. Kalau ekonom di luar mengatakan bahwa bulan September akan terjadi pangkas suku bunga, rame-rame membuat video mengatakan bahwa bulan September the Federal Reserve akan memangkas suku bunga. Sampai dengan di Indonesia pun, ekonom-ekonom di Indonesia yang sudah level-level profesor pun ngomongnya sama dengan ngomong yang di sana, di Amerika sana. Bahwa nanti September dipangkas suku bunga. Ekonom-ekonom di bank-bank, di institusi-institusi keuangan yang besar, itu ngomongnya sama yang dengan tinggal copy paste apa yang dikatakan oleh financial analysis, riset-riset di Amerika sana, ya, pokoknya mereka tinggal copy paste aja apa yang dikatakan di Amerika sana, bahwa yang di sana mengatakan bahwa September ini akan ada pemangkasan suku bunga, ya, penurunan suku bunga dari Bank Sentral Amerika, maka itulah yang mereka omongkan. Gitu. Terjadi seperti kemarin, itu hanya permainan data bahwa
non-farm payroll ya, penggajian Amerika yang berkurang itu dan dikatakan Amerika akan resesi, itu kan mereka ambil info dari sana, dari riset-riset dari luar, tinggal mereka copy paste ngomong. Padahal saya katakan bahwa itu hanya bulan itu saja, data minggu itu yang memang penggajiannya rendah tenaga kerjanya. Tetapi bulan depan belum tentu. Itu hanya trik bulan itu saja, karena setiap bulan itu berubah. Itu bukan penanda bahwa Amerika akan terjadi resesi. Omong kosong. Baru data 1 bulan itu saja di blow up, dibikin seakan-akan Amerika akan terjadi resesi. Amerika tidak terjadi resesi. Ekonomi Amerika itu masih kuat. Nah, nanti lihat data ini berubah lagi minggu ini. Inflasi masih naik. Berarti ekonomi Amerika itu masih kuat. Bagaimana bilang Amerika akan terjadi resesi? Resesi itu tidak bisa dilihat dari 1 bulan, data 1 bulan. Minimal 6 bulan. 3 bulan harus berturut-turut, datanya harus sama, menurun trennya. Omong kosong. Itulah kalau orang yang tidak punya daya pikir yang luas, wawasan, yang hanya copy paste terus apa yang dikatakan. Jadi kalau ekonom di luar sana barat yang mengatakan begitu, mereka sudah menganggap itulah yang paling benar. Mereka tinggal copy paste aja. Itulah yang terjadi. Jadi penggiringan opini, sehingga market ini selalu digiring ke atas terus. Ya, Anda tidak sadar bahwa Anda itu digiring opini, tidak digiring supaya Anda memborong itu saham, memborong itu semua, setelah itu bandar jualan barang. Apa yang diumumkan di berita-berita di luar sana, itu semuanya adalah bagaimana memanipulasi pikiran orang di seluruh dunia, memanipulasi pasar ini. Nah, cuma di channel Raw TV ini yang berbeda dengan mereka. Karena saya apa adanya. Saya bukan bagian dari mereka. Saya ini trading langsung. Saya ini masuk di pasar. Saya bukan bandar mereka. Saya mengalahkan bandar, tujuan saya. Dan kalau Anda ikuti saya, bahwa berarti kita sama-sama untuk mengalahkan bandar ini. Kita sama-sama masuk untuk melawan bandar ini. Kalau bandar bilang September ada pemangkasan suku bunga, saya bilang tidak terjadi. US dollar makin menguat. Minimal suku bunga tidak jadi dipangkas bulan September. Omong kosong kalau suku bunga. Bagaimana logikanya? Ini bursa saham ini sejak tahun 2021. Saya kasih logika saja ya. Anda ingat-ingat ya. Ini apa yang saya katakan ini adalah yang paling masuk akal dibanding channel-channel YouTube yang lain. Dari tahun 2021, sejak Presiden Joe Biden dilantik jadi presiden. Waktu itu memang pandemi COVID-19 masih ada. Masih booming-boomingnya. Presiden Joe Biden mengeluarkan lagi quantitative easing-nya. Jadi stimulus yang dikeluarkan begitu besar. Bursa saham global, kripto, semua harga naik. Dari tahun 2021. Bursa saham naik. Sampai dengan detik ini. Pada bulan Maret 2022, suku bunga dinaikkan. Karena inflasi sudah makin tinggi, suku bunga dinaikkan supaya berharap itu ekonomi itu ambruk. Bursa saham itu jatuh, malah makin naik. Suku bunga sudah 5,5, suku bunga Amerika Serikat kita. Ini indeks Dow Jones, Nasdaq itu pecah rekor terus. Terus di suku bunga yang tinggi ini, 5,5, Nasdaq itu masih di harga tertinggi, Dow Jones di harga tertinggi. Terus nanti September dipangkas suku bunga, terus ini makin tinggi lagi terbang. Logikanya di mana? Sudah 4 tahun naik loh. 2021, 2022, 2023, 2024. Saya nggak habis mikir.
Sudah 3 tahun ini. Logikanya di mana? Di saat lagi tinggi begini, September pangkat suku bunga, terus saham naik lagi, sudah tinggi tambah naik lagi. Ngomong itu logika apa begitu? Jadi sudahlah, hanya channel inilah yang bicara tentang kewarasan di pasar keuangan dunia. Kalau kita bicara politik di Indonesia, ya hanya beberapa channel saja yang bicara tentang kewarasan. Ya, hanya sedikit yang bicara kewarasan. Di luar sana itu tidak ada kewarasan sama sekali. Nah, kalau kita bicara tentang trading, tentang ekonomi, ya di channel Roh TV inilah channel kewarasan. Jangan lupa hubungi saya, deskripsi video di bawah ini. Sukses untuk Anda.